Oke, so hi again. Kita sambung lagi ke dalam um, manufacturing fishery industry. Yang kedua adalah smoking. So, smoking kita ada dua, cold and juga hot smoking. So ini smoking ini dalam skala yang lebih besar lah. So hari itu dalam cottage product pun kita sudah tengok smoking pun ada juga kan yang cottage product tuh. Tapi kalau dalam manufacturing ini dia di dalam skala yang besar lah. So, saya rasa saya tidak perlu explain lagi apa tuh cold dan hot smoking kan. So, kita terus pergi tengok. Oke, kita tengok ini dulu. Oke, so kita tengok eel. Eel ini adalah belut, oke. So, eel ini sesuai untuk cold smoker. It smokes well, it's moist at the end, and the flavor is like bacon. Oke, so bacon nih, siapa yang tahu lah. So, bacon nih actually macam like pork lah. Tapi ini ila ini bukan pork, tapi dia punya texture tuh dan flavor dia macam bacon sejaklah dia cakap. Okay, so how do they do the cold smoker? Adalah fire producing the smoke is kept away from the food. So we only need the smoke sajalah. And then smoking juga, smoke particles are antibacterial. So asap tadi tuh actually adalah antibacterial. So during smoking dia akan kill bacteria lah at the same time. Oke, so hot smoking pun ini saya sudah explain kan. Oke, so kita pergi tengok pada bagaimana cold dan hot smoking punya asap tuh pergerakan dia. Oke, so kalau kamu tengok di cold smoking. Actually cold smoking ini bergantung kepada chamber yang digunakan lah. So ini chamber lah atau tempat kita meletakkan itu ikan. So kamu nampak di sini dia lebih banyak ruang lah. So asap akan masuk dan dia keluar pada masa yang sama. So, begitu jumlah asap yang masuk, begitu juga yang keluar. Jadi, that's why dia dipanggil cold smoking. Tapi kalau kamu tengok hot smoking, semua asap masuk sejak tidak keluar pun. So, heat di dalam sini akan sangat panas lah. So, that's why dia dipanggil hot smoking. So, ini hot smoking, dia ada heavy smoke. Cold smoking, dia ada thin smoke lah. So hot smoking dries out the surface of the meat, creating a barrier for smoke penetration. So di sini kalau untuk hot smoking dia akan mengeringkan permukaan daging ataupun ikan lah. Tapi kalau cold smoking, very little hardening saja. So permukaan yang paling luar itu sedikit saja yang mengeras. Oke, so kita tengok fillet. Bagaimana fillet ini kena smoke? Oke. So first kita bersihkan raw fish, ikan yang mentah, menggunakan raw fish cleaning elevator. So, ini yang menggunakan mesin-mesin besar lah dalam kilang. So, raw fish cleaning elevator, kalau ada mesin ini, so guna lah nih. And then kita receive raw fishes, kita bersihkan pakai ini. Kedua, bloodletting conveyor, maksudnya lepas sudah dibersihkan, dead fish stand and convey to bloodletting conveyor. Workers stand by side and do bloodletting for dead fishes. So bloodletting ni maksudnya kita buang darah di dalam ikan lah. So kita lepas dibersihkan kan, so kita masukkan dalam bloodletting conveyor ni untuk buang semua darah ikan tu. Yang ketiga, skinning machine. So ini kita buka kulit dia lah. By using fish filleting production line. So kalau kamu tengok di sini, ini memang semua dikilang saja sebab part 4.2 ini memang kita talk about bagaimana industri aquaculture industry ini dibuat dari dalam kilang. Oke. So skinning machine ini yang akan membentuk kita punya fish fillet. Lepas itu kita pergi leftover conveyor. So leftover conveyor conveys
and collect leftovers like fish skin, fish head, and fish bones to next work post for further manufacturing purpose. Oke, so tadi contoh dia fish fillet saja kan. So dalam proses ini kita mau fish fillet saja, isi ikan saja. Tetapi apa yang jadi kepada kepala, tulang-tulang ikan, ataupun dia punya kulit tadi, dia akan pergi ke mesin yang dipanggil leftover conveyor. So leftover conveyor ni dia akan collect semua leftover lah, kepala ikan, sisik ikan kah, kulit ikan dan tulang ikan lah untuk ada manufacturing purpose. So dorang yang leftover ni bukan dibuang begitu saja, dorang punya kepala, tulang semua ni, tapi dorang ambil juga untuk kegunaan yang lain. Oke, nomor 5 itu fillet tadi dia akan pergi fillet buffing production line. So di dalam proses ini pekerja-pekerja ni dia akan modify fillet artificially and check the fish bones. Dia akan modify lah sama ada bentuk dia oke kah tidak. Lepas tu orang akan cek ada tulang yang tertinggal kah tiada. Kalau ada, orang bersihkan lah. And then fillet tadi dia akan masuk ke fillet brightening cabinet. So dalam mesin ini fillet brightening cabinet mesin ini akan lets redundant air out and inject carbon monoxide to make fish fillet look bright color. So dia mengeluarkan udara yang sedia ada di dalam fillet dan dia akan inject carbon monoxide ke dalam ikan nih untuk membuat fillet ikan nih nampak sangat terang. So tadi awal-awal pucat-pucat kan, tapi sekarang di sini tengok merah-merah sudah. Itu disebabkan oleh carbon monoxide yang diinjek dalam isi ikan nih. Yang ketujuh, isi ikan tadi atau fillet tuh fish fillet dia akan melalui fase ozone disinfection. So ozone saya sudah beritahu kan? Ozone, oke. Ozone kegunaan dia adalah untuk disinfect the fish fillet dan juga untuk membuatkan warna dia lebih terang lagi. Ke-8 barulah kita buat vacuum package dan kita bekukan. So kita masuk dalam plastik fillet tadi, lepas itu kita kasih vacuum dia untuk mengeluarkan semua udara di dalam plastik tuh, baru kita bekukan dia lah. So mesin yang digunakan dalam vacuum package ini adalah disarrangement conveyor. Selepas dia dikena vacuum lah, lepas dia kena vacuum, dia akan dimasukkan ke dalam freezer menggunakan disarrangement conveyor. So inilah finish produk dia. Kamu nampak merah-merah begini kan disebabkan oleh carbon monoxide dan juga apa tadi? Ozon. So lepas sudah dibekukan, dia akan diletak untuk packing dan storage. Finally, using metal detector do carton packing and refrigerated storage. So baru kita pack dan storage. Oke, so kalau kamu ada peluang bekerja dalam kilang makanan nanti, so beginilah ada punya proses-proses lah. Oke. Oke, so untuk fish fillet tadi, untuk smoke fish fillet tadi, kita ada 9 proses saja. So sekarang kita akan tengok packaging techniques for downstream manufacturing product. So bagaimana teknik packaging yang digunakan di dalam kilang-kilang. So first kali kita guna vacuum packaging yang tadi sudah explain, dan juga yang kedua modified atmosphere packaging. Oke, so vacuum packaging adalah yang beginilah. Kita masuk dalam plastik and then kita sedut keluar semua udara di dalam plastik tuh. Supaya dia dikatakan hermetically sealed. Kamu nampak di sini dia melekatkan. So tiada lagi udara dapat masuklah selepas dia kena vacuum. Actually, kalau kamu ada di poli sekarang, kamu ada practical nih macam mana membuat vacuum packaging.
Oke. Oke, yang kedua adalah tadi MAP, Modified Atmosphere Packaging. When the proportion of air in a package is reduced, the oxygen is totally replaced, or when the proportion of other gases such as carbon dioxide or nitrogen are increased. Oke, so bila kita sudah buang angin-angin di dalam MAP ini, Modified Atmospheric Packaging, oksigen di dalam dia akan ditukar kepada gas yang lain. Contohnya carbon dioxide dan nitrogen akan meningkat di dalam lah. Oke, so kita tengok three gases yang digunakan di dalam modified atmospheric packaging. So modified atmospheric packaging adalah contoh dia macam tin lah. Tin dan yang begini. Ataupun yang dalam gelas begini. Oke, so gas yang digunakan di dalam tin tadi adalah satu CO2, carbon dioxide. So kegunaan carbon dioxide adalah untuk mengekalkan pH dan activity air di dalam tin tadi. And then gas yang kedua adalah nitrogen. So nitrogen gas kegunaan dia adalah untuk delay rancidity, untuk melambatkan proses inilah rancidity, dia basi. Melambatkan proses basi. Yang ketiga adalah oxygen gas. Kegunaan dia adalah untuk inhibit growth of microbes, supaya mikrobial nih, bakteria-bakteria tidak tumbuh dan hidup di dalam packaging tadi. Oke, so itu saja kelas kita untuk hari ini. Oke, so saya lebih suka recording sebenarnya sebab supaya kamu boleh, kalau tidak paham kamu boleh tengok lagi video ini anytime. Oke, so that's all for our class today. Saya harap kamu tengok this video. Thank you so much.